Kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis masa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Kalau dari pendidikan itu basis pemilih Pak Anies itu berasal dari SLTA dan kuliah, itu lebih dominan dan signifikan. Sementara basis pemilihnya Mas Ganjar itu di lebih tingkat pendidikannya, kalau kita cross step analisis lebih dalam itu lebih banyak SD, SMP. Kemudian dari segi jumlah suku itu basis pemilihnya Mas Anies itu menyebar ke suku-suku lain di Indonesia, tapi tidak signifikan. Berbeda dengan Mas Ganjar itu sebaran pemilih sukunya itu lebih banyak Jawa. Itu kalau kita lihat dari konteks basis pemilih demografi mereka, termasuk kalau kita lihat dari basis pemilih tadi itu ada nyambung Mas Egan, bahwa pemilih rasional itu cenderung memang memilih Anies. Artinya basis preferensi politik mereka lebih kepada track record, rekam jejak, dan kinerja serta prestasi. Karena dari segi tadi kliknya pada soal pendidikan yang memilih Anies itu memang pendidikan menengah ke atas. Nah, di banyak lembaga survei memang basis pemilih loyal LU itu terdiaspora, dia terfragmentasi ke dalam basis yang cukup beragam. Misalnya dari basis kepartaian. Dari data mentah kita, itu basis loyal NU itu juga ada yang terbesar justru di PDIP di angka 22%. Di nomor 2 ada Gerindra di angka sekitar 16%. Di PKB ada di angka sekitar 15%. Nah, kemudian selanjutnya, jadi dia mengalami sebaran secara merata. Tetapi dalam konteks klaim ke NU-an, memang barangkali PKB bisa memiliki hak untuk melakukan itu, meskipun tentu tantangannya cukup beragam. Nah, dalam konteks ini semua pihak perlu melihat, terutama dalam konteks komposisi capres-cawapres. Bagaimanapun juga Anies Muhaimin sudah deklarasi, jika kemudian hal itu tidak direspon dengan misalnya mempertimbangkan variabel Nahdliyin, maka besar kemungkinan akan terkonsolidasi di satu nama. Dalam konteks ini adalah Muhaimin Iskandar sebagai representasi Nahdliyin. Kemudian kalau kita lihat basis pemilihnya Mas Ganjar itu lebih besar kepada pemilih sosiologis, yaitu dekat dengan rakyat. Nah, itu kemudian yang menjadi mereka tidak terlalu signifikan fokus pada capture in zoom pada kinerja dan prestasi, tetapi perhatian dan dekat dengan rakyat itu menjadi pertimbangan utama mereka memilih Mas Ganjar. Berbeda dengan Pak Prabowo misalnya, basis preferensi politik mereka lebih kepada pemilih psikologis, yaitu karena tegas. Itu menjadi dasar mereka memutuskan pilihan calon presidennya. Tapi secara umum NU relatif memiliki karakter yang cukup beragam per hari ini. Konsep sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan oleh kiai kemudian dijalankan oleh para santri dan juga kaum Nahdliyin, barangkali ada sedikit pergeseran. Artinya apa? Ada aspek literasi politik masyarakat Nahdliyin yang memang lebih tinggi, lebih kritis, lebih independen. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan dari misalnya Anies Muhaimin dari Nasdem dan juga PKB. Karena bagaimanapun juga misalnya 1 tahun kemarin Mbak Livi, yang dijual habis itu adalah nama Pak Prabowo. Bagaimana kemudian Caimin, PKB memfasilitasi secara terbuka masuk ke simbol-simbol pesantren, ke kiai-kiai sepuh, ke jaringan-jaringan santri, yang kemudian penerimaannya cukup positif. Tetapi kemudian ketika ada perubahan yang begitu cepat, bisa jadi kemudian memunculkan kebingungan. Dengan klaim, dengan judgement, dengan argumen apa perubahan itu bisa dikomunikasikan. Ternyata Anies Baswedan kuasai suara pemilih 4 partai Islam sekaligus, terbongkar di survei terbaru. Dikutip dari Tribun Kaltim.co, capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan diprediksi akan merebut suara pemilih 4 partai Islam. Keempat partai Islam tersebut yakni PKS, PKB, P3, dan PAN. Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA.
Diketahui Anies Baswedan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan dalam paparan survei bertajuk hasil temuan dan analisis survei nasional LSI Denny JA terkait Ormas Islam, Partai Islam dan pilihan Capres September 2023. Anies paling unggul di pemilih Partai Islam, sementara Prabowo dan Ganjar bersaing di pemilih Partai Islam, kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di kantor LSI Denny JA Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa 19 September 2023, seperti dikutip dari kanal YouTube LSI Denny JA. Menurut Ardian, perolehan suara Partai Islam untuk pemilu 2024 berdasarkan survei pada Agustus 2023 diprediksi berada di angka 18,2%. Perincian prediksi perolehan suara itu yakni 6,6% diraih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 5,6% untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4% diraih Partai Amanat Nasional (PAN), dan 2% untuk Partai Persatuan Pembangunan (P3). Dari prediksi keseluruhan prediksi suara Partai Islam pada pemilu dan Pilpres 2024, sebanyak 37,1% responden meyakini bakal mengalir kepada Anies. Sedangkan suara dari responden Partai Islam yang diprediksi mengalir kepada bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto sebesar 28,3%. Kemudian prediksi suara responden dari Partai Islam yang mengalir kepada bakal capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo sekitar 28,1%. Sementara 6,5% responden sisanya tidak menjawab. Dalam survei itu, jika Prabowo dan Ganjar disandingkan berhadapan head to head, Anies dinilai akan tetap unggul suara secara telak di kalangan Partai Islam. Skema head-to-head dengan Ganjar, Anies unggul telak 15,3%. Sedangkan dengan Prabowo, Anies juga unggul telak 6,8%, ujar Ardian. Akan tetapi, suara Anies diprediksi justru bakal anjlok di kalangan pemilih Partai Nasionalis. Dari survei yang dilakukan LSI, elektabilitas Anies di kalangan Partai Nasionalis mencapai 60,5% pada Pilpres 2024 mendatang. Tetapi kemungkinan dia hanya meraih 15,1% suara. Sedangkan Prabowo dan Ganjar diprediksi akan bersaing ketat memperebutkan suara dari kalangan Partai Nasionalis. Menurut survei itu, Prabowo memperoleh 42,3% suara dari responden, disusul Ganjar dengan 42%, sedangkan 0,6% responden tak menjawab. Hanya selisih 0,3% untuk keunggulan Prabowo atas Ganjar, ujar Ardian. Selain itu, dalam survei itu juga memprediksi PDIP tetap akan menjadi pemenang pemilu dengan meraih 23,3% suara, disusul Partai Gerindra dengan 15,7% dan Partai Golkar di posisi ketiga dengan 12,7%. Di bawahnya diprediksi diduduki Partai Nasdem dengan 5,6% suara dan Partai Demokrat dengan 3,3% suara.